Shalom saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Irvantinus Tarigan, dalam renungan kitab suci hari ini, Jumat 5 April 2024. Kita berada dalam oktav Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka lalu berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab Yesus, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias yang dikisahkan dalam Injil yang baru saja kita dengar, para murid itu telah kelelahan karena tidak mendapatkan tangkapan. Maka kata Yesus yang berdiri dari pinggir danau, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Kata kanan dalam kitab suci sering menunjukkan arti yang benar, yang dipilih. Maka juga dalam bahasa Inggris Anda pernah dengar istilah the right way, human right. Kita bisa merenungkan kata kanan atau right itu dalam arti demikian. Meskipun telah berlelah-lelah bekerja atau berusaha, tetapi jikalau kita menjala atau berusaha di jalan atau di tempat yang salah, maka kita tidak akan mendapatkan tangkapan, tidak akan mendapatkan hasil. Lalu saya dan Anda akan mampu mengenali tempat atau jalan yang benar itu hanya setelah mendengarkan Tuhan yang bersabda, seperti Yesus yang berbicara dari pinggir danau itu. Tanpa mendengarkan Yesus yang berbicara melalui berbagai cara dalam perjalanan hidup, kita tidak akan tahu tempat yang benar untuk menjala.
para murid menangkap 153 ekor ikan banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Para penafsir melihat angka 153 itu dalam arti simbolis, yakni untuk menunjukkan jumlah spesies ikan yang diketahui pada saat itu. Artinya, semua jenis ikan tertangkap. Demikian juga usaha kita akan berbuah banyak bila Tuhan dilibatkan di dalamnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari melibatkan Tuhan dalam usaha dagang, pertanian, pekerjaan kantoran, atau apapun aktivitas kita. Hanya dengan demikian kita akan mendapatkan hasil. Tanpa itu kita akan berlelah-lelah tapi tidak mendapatkan apa-apapun. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus yang menjadi pemimpin para murid itu awalnya tidak mengenali bahwa yang berkata dari pinggir danau itu adalah Yesus. Dia kemudian kenal ketika murid yang dikasihi berkata kepadanya, "Itu Tuhan." Petrus adalah simbol institusi gereja, manajemen organisasi, standar operasional, atau hal-hal yang berbau legal atau hukum. Murid yang dikasihi adalah simbol relasi personal, relasi cinta. Artinya, tanpa relasi cinta dengan Tuhan, tanpa relasi personal dengan Tuhan, maka bisa jadi gereja institusional tidak akan mengenal Allah dalam karya-karyanya. Atau aturan-aturan yang diciptakan telah kehilangan vitalitas hidupnya. Gereja juga mungkin akan berlelah-lelah memikirkan pelayanannya, tetapi tidak akan berbuah jika Tuhan tidak didengarkan. Ada banyak umat, imam, suster, frater, bruder, yang kelihatan begitu efektif dan gigih dalam melayani gereja, tetapi dia sendiri sering merasa kekeringan, jenuh, dan mengeluh dalam pelayanannya itu. Efektivitas pelayanan itu mungkin akan berbuah sesuatu bagi umat yang dilayani. Namun, umat tersebut, imam tersebut, suster, frater, atau bruder tersebut sering menjadi kehilangan kontak dengan Allah dan dengan dirinya sendiri. Terasa aneh mengatakan demikian, tetapi itulah yang sering terjadi. Para imam merasa kering dan sering tinggal pada level manajemen organisasi atau humanis saja. Tanpa mendengarkan Tuhan, tanpa mendengarkan suara Tuhan, kita akan kelelahan dan usaha kita tidak membuahkan hasil. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika menyadari bahwa Tuhan ada di pinggir danau, Petrus langsung memakai bajunya, menceburkan diri ke danau untuk menyongsong Tuhan. Petrus telanjang dan dia malu atas keadaannya itu. Tetapi mungkin Petrus lebih malu karena mengingat pengingkaran-pengingkaran yang dia lakukan. Di hadapan Tuhan, Petrus seperti ditelanjangi. Namun dia tidak berhenti pada keberadaan malu itu. Dia menyadari bahwa keadaan itu hanya bisa disembuhkan kalau dia segera berlari menyongsong Tuhan. Rekonsiliasi dan penyembuhan hanya mungkin terjadi kalau kita pergi menyongsong dan bertemu Tuhan. Petrus menyongsong Tuhan yang sedang menyediakan makanan. Tuhan yang menyediakan makanan terjadi dalam perayaan Ekaristi. Maka Ekaristi selalulah juga menjadi momen rekonsiliasi dan penyembuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di pinggir danau itu Tuhan sudah membakar ikan dan roti. Lalu Tuhan berkata lagi, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan sesuatu untuk para murid. Dia hanya meminta tambahan saja.
Artinya, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan sudah menyediakan sesuatu terlebih dahulu dalam ragam bentuknya. Tuhan sudah menyediakan modal dasar. Dan yang paling nyata adalah nafas hidup yang kita miliki. Dia hanya meminta tambahan dari kita. Tuhan meminta tambahan dari yang sudah Dia sendiri sediakan. Mari kita beri tambahan itu. Tuhan memberkati kita.